bisnis kuliner tuh tutup gara-gara penguapan. Nah itu yang jarang orang tahu. Kalau aku lihat tahun depan belum tentu lebih baik, bisa lebih parah dan mungkin sampai 2026. Analisa Ricky kalau bisnis kopi keliling itu gimana tuh? Itu menarik banget. Jadi sebenarnya aku punya dua pandangan tentang hal ini. Kan rata-rata 90% aku bisa bilang franchise tuh membunuh lah. Bro Ricky, Halo, thank Coach. you so much sudah datang di Jakarta. Thank you udah diundang juga, sebuah kehormatan bisa Mantap. datang di sini. Teman-teman, beliau ini pengusaha kuliner legend di Semarang. Makanannya enak tenan, dan hari ini kita mau bahas suka duka bisnis kuliner. Nah, ini karena sempat terjadi sesuatu ya di pas pandemi. Mungkin nanti Bro Ricky bisa cerita. By the way, boleh cerita nih, Bro, background bisnisnya apa dan sekarang posisinya di mana? Boleh, jadi kita kenal mungkin kayak gara-gara waktu itu pernah satu radio ya, satu Iya, panggung, jadi iya. kurang lebih tahu lah. Itu mungkin pandemi ya, waktu Pandemi. Sebenarnya memang pandemi itu banyak merubah, tapi mau aku ceritain kilas balik dikit. Iya. Kita start tuh di 2015. Zaman itu kalau teman-teman seangkatanku masih nggak ada yang mau bisnis kuliner. Beda generasi sama Beda sekarang. generasi. Waktu itu mungkin temanku yang bisnis kuliner cuman 1 atau 2, itu pun gara-gara orang tuanya udah punya bisnis kuliner. Nah waktu itu kita start. Jadi awalnya pun kita nggak ada rencana buat start bisnis kuliner karena waktu itu nggak populer sama sekali. Iya. Kebetulan waktu itu orang tua pingin buka restoran. Terus kebetulan juga waktu aku ngambil master di Australia, itu kerja di resto, part time di sebuah restoran, dan itu biasa buat kita anak-anak yang kuliah di Aussie itu kalau apa namanya kerja di resto kan biasa. Nah, jadi udah ada pengalaman di situ sedikit. Kebetulan orang tua mau buka resto. Waktu itu kebetulan juga aku lulus, walaupun background aku sebenarnya desain, Iya. graphic design. Jadi waktu itu aku cuman inisiatif untuk ngebantu orang tua. Waktu opening aku bantu aja gitu. Waktu opening aku bantu, terus lama-lama waktu itu orang tuaku heran, loh kamu kok ngerti macam-macam tentang apa bisnis kuliner. Baru aku cerita bahwa waktu di Australia kerja gini-gini, kemudian dia heran, terus bilang aja, lah kalau kayak gitu kenapa nggak kamu lanjutin aja gitu. Nah itulah awal mulanya. Mulanya ya. Jadi ceritanya awalnya kerja di restoran itu juga nggak sengaja, mungkin takdir. Masuk ke bisnis restoran pun itu bisa dibilang takdir juga lah. Orang tua tuh bisnis apa? Sebenarnya orang tua bisnis mebel sampai sekarang, furniture, ekspor. Export furniture. Ya. Dan dari aku pun, dari saya nggak ada niatan buat bisnis ekspor mebel, nggak tertarik. Nggak Makanya tertarik. ceritanya Kenapa? ngambil karena ya itu mungkin ego kita waktu kecil ya. Ego kita waktu kecil kan pengennya kalau orang tua bisnis apa, kita punya ego sendiri untuk ciptain jalannya sendiri lah. Oh. Jadi waktu itu sebenarnya kita karena backgroundku pun desain, rencanaku pun setelah lulus ya kita kerja sebagai desainer, masuk ke desain agency, dan kebetulan waktu itu ada salah satu desain agency di Singapura waktu aku kuliah juga, waktu ngambil bachelor S1 itu udah pernah dulu magang di sana, terus kenal, itu udah nawarin kalau nanti kamu lulus S2 kembali aja ke sini. Jadi waktu itu memang rencanaku udah nggak ada rencana untuk pulang Indo. Jadi rencananya kalau udah lulus ngambil master di Aussie ya akan balik ke Singapura. Udah sesimpel itu. Oke. Sesimpel itu, dan mereka memang udah nyari kan, tapi lama-kelamaan mikir kebetulan kokoku juga waktu itu stay di Aussie, udah PR, kan mikir anak-anak nggak ada yang pulang, lama-lama mikir juga lah. Kayaknya harus mempertimbangin hal yang lebih besar lah, maksudnya kayak faktor keluarga juga penting, itu juga salah satu alasan. Ya udahlah, ngalah pulang, mungkin siapa tahu coba cari di Jakarta, kayak cari desain agency di Jakarta kan juga mungkin kan. Yeah. Soalnya kalau kita mau kerja desain grafis di Semarang tuh nggak mungkin banget. Kita ibarat katakanlah branding deh, bikin kartu nama, orang Semarang kan masih nggak ngerti tuh. Zaman itu masih nggak ngerti. Katakanlah bikin kartu nama gitu, kita datang ke tempat print aja cuman bayar 100.000 kan, nggak mungkin kita Benar. kerja kayak gituan gitu loh. Makanya waktu itu rencana setelah bantu pun, waktu itu rencana mungkin kayak 3 bulan 4 bulan ya udah balik ke Singapura.
Tapi lama-lama karena tadi Oh. itu, karena ternyata orang tua approach, udahlah kalau kamu mau kamu lanjutin aja gitu. Tapi orang tua itu nggak ada background restoran kan? Nah, jadi gini, kebetulan makanya tadi kan aku ada pengalaman dari kerja kerja ikut orang, ada pengalaman terus sekarang bikin sendiri. Orang tua tuh kebetulan ada pengalaman pernah franchise. Pernah franchise salah satu brand yang masih eksis sampai sekarang, masih sustain sampai Yeah. sekarang, dan itu brand dari Singapura. Nggak akan aku sebutin namanya, tapi itu ceritanya brand ayam goreng, brand ayam goreng yang di mall-mall ada lah. Oke. Kebetulan kita ambil itu, sistemnya rapi, dari training sistem. Jadi itu ibaratnya kita mendapatkan salah satu contoh franchise yang nggak abal-abal. Dan kita karena kita nggak ada basic, kita ambil franchise yang nggak abal-abal, kita benar-benar belajar banyak banget di sana. Dari cara kita manage karyawan, kayak cara kita tahu sistem di F&B yang benar kayak gimana, masalah stok dan kawan-kawan itu udah rapi semua. Yeah. Nah, kita beruntungnya dapat tadi itu, semua sistem itu kita belajar di situ. Kita ngambil franchise kan per 5 tahun, kita udah perpanjang yang kedua, jadi Iya, udah 10 tahun kita ambil itu. Apa sih yang membedakan manajemen franchise abal-abal dengan manajemen franchise yang beneran? Jadi gini, makanya kan belum lama juga aku sempat bahas inilah di sosmed, di TikTok, dan itu viral juga. Karena apalagi waktu pandemi itu kan orang berbondong-bondong, otomatis itu pasti putar otak gimana caranya bisa cari uang kan. Dan yang menyedihkan tuh memang banyak banget oknum lah, kita ngomong oknum yang bikin franchise abal-abal, sekedar kelihatannya bungkusnya menarik bisa dijual, terus kemudian malah merugikan orang kan misal kayak tadi contoh aku, kalau kita dapat sistem yang baik kan kita juga belajar. Ya. Kita belajar, kita tahu ngembangin, dan bahkan suatu saat kalau kita buat bisnis kuliner kita pun udah ada basic. Nah, seringkali aku ngelihat, aku kan sering baca proposalnya, terus sering ngobrol sama teman-teman yang ambil franchise abal-abal kan, itu cuman sekedar mereka dikasih brand, dikasih sistem nggak jelas, brandnya pun masih belum eksis, belum jelas, jadi dia nggak dapat value yang baik dari brandnya, nggak dapat value yang baik dari sistemnya, terus training dari pusat juga nggak ada, kadang juga cuman ala kadarnya. Yeah. Yang mana pasti otomatis hasilnya kan nggak mungkin jalan gitu. Kita ngelihat, kita sama-sama tahu lah bisnis kalau struktur dalamnya aja, fondasinya aja nggak jelas kan nggak mungkin jalan. Contohnya misalnya apa yang harus dilakukan untuk mengelola karyawan agar mereka kerja dengan benar? Kalau di franchise yang bagus ngajarinnya apa? Kalau yang bagus otomatis training dari pusat tuh jelas. Bahkan kan kita harus ngirim orang kita ke pusat. Yeah. Terus nanti mereka di training kan nggak cuma diajarin cara kerjanya, otomatis kan kayak kita tahulah culture perusahaan seperti apa, masih ada value-value itu kan diajarin, attitude-nya harus seperti apa. Nanti kalau punya bawahan dia harus ngelitnya seperti apa, itu kan dapat semua. Lah aku lihat kalau yang sekedar franchise abal-abal itu seringkali itu cuma sekedar di training, pokoknya kamu bisa kerja ya udah. Nah, terus yang membedakan, lupa satu lagi, kalau yang franchise bener kayak kasus kita itu owner ikut training. Owner ikut Dan training? itu wajib. Oh, Owner itu wajib harus paham. Jadi owner itu walaupun nanti pada akhirnya dia mau in charge di dalam apa enggak, tapi dia wajib ikut training. Berminggu-minggu itu wajib ikut training, bahkan wajib ikut kerja. Oke. Jadi owner harus tahu cara kerjanya, harus tahu cara manage-nya. Itu penting banget. Nah, kalau yang franchise abal-abal, jangankan owner ikut. Seringkali yang ngambil franchise-nya aja tuh bahkan nggak kenal sama pusat. Sama pusatnya yang jualan siapa tuh nggak tahu. Jadi itu cuman sekedar mereka ngasih orang, pokoknya inilah ngasih orang, ngajarin, udah ini itu udah bisa ya udah pulang. Makanya yang tutup juga banyak ya. Nah, bahkan kalau aku bilang, aku sering bahas juga, bahkan kan mungkin 90% lah kalau aku bilang. Iya. 90% franchise, apalagi yang murah-murah, yang abal-abal. Yang murah, yang legit juga ada, tapi maksudnya kan rata-rata 90% aku bisa bilang franchise tuh membunuh lah. Oke. So jadi awal-awalnya masuk ke bisnis kuliner gara-gara beli franchise. Betul. Berkembang nggak franchise-nya? Bertahan buktinya 10 tahun. Omsetnya berapa? 1 bulan? Waktu itu sekitar untuk Semarang ya, bisa 200 juta sebulan. Per bulan? Per bulan, dan itu di zaman jualannya masih kayak di harga 20.000. Tahun berapa berarti itu? Tahun 2010. Oh, udah lama banget ya, udah 20. Bener. Sekarang 14 tahun yang lalu.
sekarang market price-nya mungkin jualannya di harga 40 ribuan. 40.000. 40 ribuan. Jadi bisa dibilang mungkin harusnya sekarang salesnya udah double ya. Oke. Nah, kita akhirnya berhenti karena waktu itu pandemi dan diambil sama pusat. Dan itu menurut aku contoh yang bagus. Menurut aku kalau franchise yang benar biasanya kalau ada kasus-kasus kayak gitu justru malah pusat punya inisiatif. Dibeli atau tidak diperpanjang? Di take over. Kita juga nggak ada rencana buat perpanjang dan itu terus di take over, makanya tetap ada, tetap eksis sampai sekarang, sampai detik ini masih ada. Oke. Nah, jadi pada setelah itu bikin bisnis yang satu gedung gede tuh? Belum, itu masih jauh. Oh. Jadi perjalanan bisnisku tuh sebenarnya kulinernya lebih banyak dukanya daripada sukanya. Ya adalah sukanya, tapi along the way kayak kita dari ini tahun ke-10 itu lebih banyak dukanya. Tapi balik lagi, kita tuh kayak ibarat dari awal tuh banyak jatuh bangunnya, lebih banyak jatuhnya, tapi somehow nggak tahu kenapa sampai sekarang tuh survive. Ya. Biasa orang-orang baru setahun udah keok, tapi kita walaupun suka duka tapi sampai jalan tahun ke-10 masih survive. Mundur ke 2015 start ke family dulu. Okay. Apa yang memotivasi Ricky untuk jalanin bisnis sendiri? Jadi sebenarnya itu cuman kayak ego masa kecil lah, kayak biasalah namanya anak kecil kan, kita dua bersaudara, orang tua sama-sama mulai dari nol, pekerja keras semua, dua-duanya kerja, jadi sibuk semua. Waktu kecil aku lebih banyak main sama siapa, kayak sama tukang, kayak sama supir, kayak kan gitu, lebih banyak mandiri lah, sendiri. Termasuk maksudnya terus kuliah juga sendiri, sendiri. Lah waktu dari kecil juga kebetulan waktu itu orang tua tuh punya bimbingan belajar. Punya bimbingan belajar, dan kebetulan juga aku punya Koko lah. Koko itu dari kecil kelihatan kayak dia pinter lah, bisa dibilang jenius bahkan. Ya IQ-nya pun di atas rata-rata 150 kalau nggak salah. Wow. Jadi memang pinter banget itu mah. Memang udah pinter, dan dia pun sampai sekarang kuliah juga beasiswa terus waktu lulus juga terus langsung ditarik sama dosennya kerja di Melbourne Uni waktu itu. Pokoknya kalau bab edukasi dia udah top lah. Bab sekolah dia top lah. Nah, dari kecil kan otomatis karena orang tua punya bimbingan belajar juga kita pasti dibanding-bandingin kan. Iya. Itu Kokonya tuh pinter tuh. Kalau adanya aduh ini madesu ini pasti madesu. Nah, ego itu yang membentuk sebenarnya waktu dari kecil kan. Oh berarti ya udah nggak masalah. Maksudnya kayak nanti ya kita harus prove something lah. Kita harus prove something, otomatis harus kita cari jalan sendiri, nggak masalah. Jadi waktu dari kecil udah memang kita aku punya kayak mindset bahwa pokoknya nanti harus punya jalannya sendiri. Gimana pun jalannya sendiri harus bisa berhasil gitu. Ternyata jatuhnya ke bisnis kuliner gitu. Kebetulan ke situ. Nah, sejak si take over awal franchise ya, berarti setelah di take over oleh pusat. Oh gini, jadi waktu 2015 kita keluarga franchise pertama kan itu aku nggak ikut campur, itu di 2010. 2015 kan bikin sendiri. Nah, jadi ini bersamaan nih berarti? Bersamaan. Si franchise itu 2010 sampai 2020. Kita pertama kali bikin brand sendiri di 2015. Di tengah jalan. Itu restoran kita pertama The Savory. Nah, itu masih sampai sekarang masih ada. Itu yang sampai sekarang, itu yang gue bilang sih itu makanannya enak banget sih. By the way itu, ini teman-teman ini agak menarik. Jadi The Savory itu chefnya ada di mana? Nah itu lucu lagi. Jadi ceritanya awalnya kan namanya orang tua lah. Orang tua pingin bikin resto, dia cari-cari kan kenalan kayak siapa ketemulah dia sama salah satu chef ini dari Bali. Nah waktu itu lucu lagi, dari Bali kebetulan waktu training. Jadi waktu training pertama kali itu aku tuh masih di Aussie, belum selesai sekolah. Jadi aku nggak ikut waktu mereka ngobrol itu nggak ikut. Aku kan di tengah jalan masuk kan ceritanya. Lah waktu mau bikin itu, chefnya itu kan ke Semarang. Setup menu apa bla 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 gitu. Tapi di tengah jalan dia tuh kayak ibarat kalau orang Bali tuh bisa kayak jadi mangku adat gitu loh. Kayak sebuah panggilan lah. Itu kayak panggilan, nggak tahu. Katanya kalau itu sesuatu yang nggak bisa pendeta ya. Ceritanya gitulah, nggak bisa dilawan lah.
Dia udah pernah mencoba ngelawan tuh kayak nggak tahu apa somehow lagi masak itu kesiram minyak gini. Habis itu dia kapok. Gila. Dia kapok kan pulang. Dia pulang jadi mangku adat. Nah, kalau mangku adat di Bali itu dia tuh nggak bisa pergi ke tempat yang belum didoakan dan disucikan. I see. Ceritanya gitu. Jadi intinya karena itu dia nggak bisa pakai kamar mandi umum, nggak bisa pakai tempat tidur umum. Jadi intinya juga ya nggak bisa namanya Nggak bisa pergi ke kemana-mana Semarang. lah, udah pasti. Nah, jadi kita pertama kali di 2015 buka opening resto, itu udah nggak chefnya tuh udah nggak datang. Kita kayak remote gitu. Wah gila, Dia udah nggak bisa. WFH ya? WFH. Udah nggak bisa datang karena dia udah jadi mangku adat. Itu Tapi start dia banget. bikin resep awalnya kan udah ke Semarang dulu dong. Betul. Bikin Nah, resep, jadi bikin plating gitu. kalau kayak itu udah kayak ceritanya kita mix lah. Tapi gara-gara itu juga ceritanya kalau bahasa kerennya sekarang central kitchen lah. Central kitchen kita tuh dari Bali. Nah, kita udah biasa distribution channelnya tuh dari Bali, bahkan dari kampungnya. Kampungnya tuh di Bali Utara. Kalau kita yang keramaian Bali kan rata-rata selatan tuh. Iya, Dan pasar dan kawan-kawan itu kan selatan. Itu dari Bali Utara. Bali Utara tuh masih kampung banget. Ini menjelaskan kenapa makanan Balinya itu bener-bener otentik Iya banget betul. rasanya. Memang karena bikinnya pun dari Bikinnya di Bali berarti. dari Bali. Utamanya kayak bumbu. Iya. Bumbu lah, bumbu Iya. utamanya kita dari Bali langsung. Oke. Jadi central kitchen di Bali yang dikirim ke Jakarta ke Semarang. Ke Semarang. Bumbu utama kayak misal kalau kita kan pork ribs ya, Ya. spesialisnya di pork ribs. Bumbu rebusannya itu kita dari Bali. Terus kayak bumbu olesannya, glazingnya itu juga dari Bali. Yang utama-utama gitulah. Kalau kayak udah kayak sambal, Iya. kayak proses masak. Jadi kita central kitchen-nya itu sebenarnya 2. Dari Bali. Dari Bali kan tadi bumbu itu. Iya. Masih kita di tempat kita pun kita masih ada central kitchen-nya yang buat kayak prepare lah, ngerebus kayak prepare sambal kayak Iya. itu ada lagi terpisah. Wow. Baru nanti di kitchen terakhir buat finishing aja. Oke, so The Savory ini jadi dimulai di 2015 ya berarti ya? Nah, makanya tadi kan aku ngomong jatuh bangun ya. Nah. Jadi pertama kali kita di 2015 itu kita tuh di mall. Ada salah satu mall di tengah kota di Semarang. Nggak perlu aku sebut lah. Kebetulan ownernya juga kenal tapi nggak perlu disebut. Pokoknya ada satu mall di tengah kota. Kita pertama kali di situ. Lah, kita kenapa pilih di mall itu? Karena pengalaman tadi yang kita franchise pertama tadi. Iya. Franchise pertama itu kita pertama kali di Paragon Semarang. Waktu itu di Paragon Semarang. Nah, kita ngerasain yang namanya animo openingnya, hype-nya kan. Hype opening tuh kita benar-benar panen waktu itu. Waktu opening mall baru di Semarang, semua orang ke situ kita benar-benar panen banget waktu. Iya. Nah, dari pengalaman itulah kita mikir kalau ada mall baru lagi di Semarang, apalagi tengah kota ya pasti kita Harus masuk. jalan, ya. Kita pasti Harus masuk kan. Sayang kalau enggak momennya hilang. Nah, itu kita masuk di mall itu. Tetapi ternyata mallnya nggak jalan. Mallnya nggak jalan. Itu bahkan kalau kita bisa dibilang waktu itu ya, bukannya koki nih, bukannya sombong, tapi itu malah kita yang kayak paling rame di situ waktu itu. Kita tuh paling rame di situ. Harusnya kan namanya kita di mall kan kita bayar ekstra kan buat kita dapat traffic lah. Betul. Tapi waktu itu malah kebalikan, malah kita tuh yang datengin traffic waktu itu. Kenapa bisa begitu? Apa yang dilakukan? Mungkin karena waktu itu resto baru kan nggak sebanyak sekarang ya. Waktu itu nggak sebanyak sekarang dan waktu itu yang berani jual pork di depan restoran tuh cuman kita waktu itu. Rata-rata kalau yang lain misal jual pork pun mereka nggak taruh di menu, nggak berani expose di menu. Cuman kita yang terang-terangan kayak gitu. Dan mungkin ya karena termasuk produk kita kan otentik banget tadi itu. Terus kayak sesuatu yang baru. Jadi makanya waktu itu hype banget awalnya. Nah, karena awal itu kita di mall hype banget dan kita ngelihat kan potensi lah. Aku ngelihat potensi walaupun ini mallnya. Aku tahu kalau kita bertahan di sini terus pasti nggak akan survive gitu. Jadi waktu itu aku mikir karena tahun pertama ini harus yang bisa diselamatin kan brandnya. Iya. Jadi waktu itu aku udah mikir ini nggak lama kita mungkin baru sebulan 2 bulan di situ aku udah mikir ini kita harus cari tempat ini di luar. Karena tahu sendiri di mall kan juga nggak murah kan. Berapa sih? Waktu itu kita di 300.000 per meter, belum service charge dan kawan-kawan. Pokoknya ketemunya waktu itu luas kita tuh cuman 114 meter dan sewa per bulan tuh sekitar 48 juta per bulan. Gede ya. Per bulan itu waktu itu di Semarang. Iya.
Nah, akhirnya kita mutusin buat cari sewa di luar. Nah, kita nyari sewa di luar waktu itu Jalan Sisingamangaraja. Itu kalau di Semarang mungkin kayak prime-nya lah. Kalau di Jakarta mungkin kayak Senopati lah. Nah, di situ pun itu sewanya per tahun cuman 300 juta. Jadi per bulan kan 25. Ya. Jadi kita pindah ke tempat yang jauh lebih prime, itu bahkan lebih murah daripada di mall yang nggak datengin traffic. Makanya kita akhirnya mutusin buat pindah. Akhirnya makanya kita pindah. Kita pertama kali buka di mall itu di Juli. Di Desember akhir kita buka di Jalan Sisinga itu tadi, Sisingamangaraja. Tapi akhirnya waktu itu kita mutusin buat yang di mall ini tetap kita pertahanin. Karena owner mallnya tuh kayak kan karena temen ya, dia kayak bilang minta tolong lah karena kita karena temen dan datengin traffic juga, terus dia bilang cobalah, dia nego-nego lah dipertahanin lah gitu. Akhirnya itu kita pertahanin sampai setahun. Dia minta setahun ya kita pertahanin sampai setahun. Tapi yang Sisinga ya udah, Sisinga itu kita buka di Desember 2015. Kita terakhir di sana sampai di 2019. Sisingamangaraja. Jadi kita waktu di yang Sisinga itu sebenarnya kan udah seneng banget tuh. 4 tahun kita di situ udah seneng banget. Kita mau coba nego beli juga nggak dikasih. Terus kan otomatis kita nyari. Berarti traffic customer masih happy lah intinya ya. Betul. Secara bisnis sangat-sangat kalau lah ya. Aku ngomong perjalananku dari tadi 2015 start sampai sekarang 2024 mau akhir, paling nyaman ya di Sisinga tadi itu sebenarnya di Sisinga kita awal-awal tuh nggak enak. Tapi setelah itu kita ngelewati mulai enak mungkin di 2016 pertengahan sampai selesai kita enak banget di situ. Enak banget lah gitu kita. Akhirnya di Sisinga stop atau pindah? Di Sisinga kan kita tadi pertama kita sewa di Sisinga itu 3 tahun. 3 tahun. Nah di Sisinga 3 tahun, dalam proses 3 tahun kan kita otomatis karena itu tanah nggak mau dijual juga. Kan kita kan pasti mikir long term kan. Kita cari-cari tempat pokoknya ya di sekitar daerah itu kan Semarang Atas. Pokoknya di sekitar Semarang Atas yang sesuai kriteria kita lah. Apalagi kalau kita background Chinese kan ada feng shui lah. Kan faktor-faktor gitu kan pengaruh. Terus kita ada tempat parkir lah, kan itu pertimbangannya. Lokasi. Nah itu kita jadi dari 2016 sampai 19 itu kita, kalau dari aku sampai beberapa agent properti di Semarang tuh hampir semua kita kenal lah. Dan semua lokasi di sekitar tadi Semarang Atas tuh kita pasti udah pernah lihat. Susah banget cari yang sesuai itu susah banget. Sampai detik ini kalau masih lihat tempat-tempatnya itu masih hafal harganya bahkan. Susah banget sampai akhirnya ketemu yang sekarang. Nah, yang sekarang itu jadi dia yang jual tanahnya tuh bahkan baru seminggu jadi agen properti. Nggak sengaja jadi yang punya tanah yang tempat kita sekarang itu dia orang Jakarta. Dulu di Semarang udah 20 tahun kayaknya pindah Jakarta. Nah itu tanah yang di Semarang itu kan peninggalan orang tuanya udah nggak kepake lama. Ditawarinlah ke temennya itu pensiunan bank baru 1 minggu tawarin, coba deh kamu coba jualan ini. Minggu depannya ketemu kita cocok closing. Oke banget itu orang. Seminggu belum ada basic jadi properti. Itu tanah atau udah gedung? Awalnya rumah tua. Oh, awalnya rumah tua. Rumah tua kita bongkar semua. Jadi sekarang sudah berapa lantai ya? 4 lantai. 4 lantai. Ada berapa bisnis di dalam satu gedung? Nah, jadi tempat yang sekarang tadi balik lagi ya karena kita nggak boleh dibeli kan. Akhirnya kan kita cari dan ketemu yang sekarang di Papandayan. Nah, kita mikir gini, karena kita baru beli itu waktu itu di 2018. Kita beli di 2018. Kita mikirnya gini, kalau kita baru beli tanah sekarang kan harganya udah tinggi. Betul. Nah, kalau kita cuman mindah satu tempat itu kan resiko tinggi ya. Kalau kita ngomong long term itu kan resiko tinggi banget. Jadi waktu itu kita mikir, ya udah kalau di tempat baru nanti kita bikin beberapa bisnis biar buat minimize resiko lah. Kalau misal satu nggak jalan kan bisa diamputasi satu, digantilah yang lain. Ceritanya gitulah. Makanya waktu itu terus di tempat yang sekarang kita udah mikir bahwa akan kita bagi ke empat sektor lah. 4 sektor nih beda market semua. Karena kita basicnya F&B, otomatis kan F&B semua kan. Kan udah ada yang savory kan, ini kan kita targetnya kan family. Family dan non halal. Makanya waktu itu kita mikir dari lantai 1 yang mau dibikin adalah cafe.
Oke. Target yang anak muda dan kan halal. Nah, yang kedua ini kita pingin yang family tapi yang halal. Karena tadi kan family non halal, family halal. Satunya lagi rooftop. Oke. Rooftop kita rencana waktu itu bar. Nah, waktu itu kan kita beli pertama di 2018. Jadi ceritanya gini, kita waktu beli pertama di 2018, kita bangun waktu itu rencana bahwa setiap setengah tahun atau setiap setahun opening satu. Logis kan, ada jaraknya. Setiap setahun lah, setahun satu. Terus di 2019 awal kita buka yang pertama yang cafe di paling bawah itu namanya Keva, itu kita opening pertama 2019. Nah, yang Saver ini karena ngabisin sewa juga terus pindah. Kita pindah yang Saver ini di 2019 akhir. Oke. 2019 akhir pindah itu semua jalan benar-benar enak banget gitu. Nggak taunya 2020 awal pandemi. Oke, sekarang masuk ke babak pandemi. Bisnis goyang. Oh pasti. Segoyang apa? Segoyang kayak tadi kita ngomong kan, kita rencana pertama kan budgeting apa kan udah kita siapin semua tuh. Setahun buka satu. Nggak taunya pandemi, kita apa ya, ini kalau aku ngomong zaman itu adalah kayak kita antara masa depan atau antara nurani kemanusiaan. Kita mikir pandemi waktu itu kita nggak boleh buka kan, bahkan kita sempat 2 bulan atau 3 bulan nggak buka itu. Nggak ada sales, jadi kayak kita benar-benar harus ngidupin karyawannya dari uang kita sendiri yang harusnya buat ekspansi, bensin yang harusnya buat ekspansi, buat ngidupin karyawan. Ya udah, dan itu terus kita lanjutin lagi sampai sekarang. Sampai sekarang, jadi benar-benar ya itu merubah lah. Tapi balik lagi kan kita namanya sebagai pebisnis kan harus adaptif ya. Kita nggak bisa, kan nggak semuanya pasti sesuai plan kita kan. Kita harus adaptif, dan ya balik lagi itu kan masalah nurani kemanusiaan. Kita nggak mungkin tega lah sama orang-orang yang udah ikut sama kita di saat itu. Kalau apalagi kita tahu kalau mereka nggak dapat uang dari kita, nggak makan, keluarganya gimana, ya udah mau nggak mau ya kita tutup mata aja. Kita tutup mata, kita pasrah, kita ikhlas, ya kita nolongin mereka dulu lah. Ya, selamatkan dulu ya. Jadi pas pandemi otomatis kita tetap pasti kan ngelakuin beberapa cara lah, beberapa aktivitas lah, kayak kita misal tetap waktu itu kita ya nge-push online-nya. Dan waktu awal pandemi sebenarnya kita nge-push online tuh bagus banget. Dari segi bisnis kita kan waktu itu langsung pivot besar-besaran karena kita punya kitchen, dan itu semua orang sebenarnya ngelakuin sih. Kita pakai cuman operate satu kitchen, tapi kita bikin beberapa sub brand baru, beda-beda menu. Waktu itu bahkan kita bikin 8 brand waktu itu. 8 brand baru semua cuman pakai kita satu kitchen. Terus kita online semua kan. Itu sebenarnya running well banget waktu itu. Waktu awal-awal pandemi. Karena kan waktu itu orang cuman nggak bisa keluar kan. Orang nggak bisa keluar, tapi waktu itu kan masih orang kan punya banyak uang semua. Jadi itu sangat-sangat running well. Dan waktu itu bahkan aku sempat jualin, waktu itu sebenarnya gara-gara iseng kan. Kita kan restoran tutup, ini masalah stok gimana nih? Daging nggak bisa keluar, apa nggak bisa keluar. Itu aku iseng, aku jualin lewat Instagram doang. Laku tuh. Jualin lewat Instagram tuh, jualan daging lah. Pertamanya daging, susu, sama wine. Nggak taunya keterusan jalan. Sampai akhirnya kita jual tuh. Jadi awalnya kan cuma jualin stok tuh, sampai habis, sampai akhirnya aku sampai kontak beberapa supplier, mau nggak kerja ini soalnya aku jualan gini jalan nih. Sampai akhirnya tuh sempat jadi bisnis baru tuh, aku jualan daging sama wine, jalan banget itu waktu itu. Bahkan sampai akhirnya gara-gara cuman jadi jualan daging sama wine itu jadi modal buat bikin 2 bisnis baru di tempatku, 2 bisnis baru kecil-kecil, skalanya kecil-kecil. Karena waktu itu aku mikir juga kayaknya ini harus skalanya udah mulai dikecilin biar yang penting bisa generate sales dulu lah. Jadi waktu itu kita sempat buka 2 kecil-kecil. Itu modalnya dari jualan daging sama wine. Jadi saat pandemi awal-awal. Harus adaptif ya. Betul. Kalau dari sisi kompetisi gimana zaman sekarang nih? Kita ngomong berarti setelah pandemi. Nah, jadi setelah pandemi itu agak beda ya. Ini juga yang agak kita miscalculation. Karena waktu itu kita mikir pandemi kita ya udah bertahan, nanti setelah pandemi kan pasti akan recover, orang balik kan. Nah, ternyata dunia ini agak berbeda.
waktu ketika pandemi udah mulai lewat, ternyata masa itu udah geser. Masa itu udah pindah. Ternyata Misal berubah ya. katakanlah kita ngomong market yang kayak lebih di Semarang lah. Iya. Itu orang akan gesernya ke restoran-restoran yang lebih baru. Pasti gitu dong. Oke. Karena kenyataannya kan kita kan dulu mikirnya akan recover kembali ke resto-resto yang existing resto kan. Tapi kenyataannya kan along the way ada resto-resto baru, kafe-kafe baru. Jadi otomatis market pun kesedot ke sana gitu. Jadi kalau cara bertanya kalau kita sih sebenarnya sama kayak yang kita lakuin dari 2015 kan. Kita fokus ke market loyal kita. Customer loyal yaitu yang harus benar-benar kita jaga. Makanya di TikTok dan Instagram aku juga sering sharing bahwa kalau bisnis kuliner mau survive itu kuncinya kan kita harus bikin kolam kita. Kita bikin kolam kita yang benar-benar loyal tadi itu yang dipupuk. Karena kalau kita ngeharapin customer baru terus itu nggak akan pernah habis. Itu rebutan sama orang. Betul. Dan sekarang rebutannya kan semakin lama semakin mengerikan. Kayak tadi aku cerita dulu zamanku nggak ada orang yang mau bisnis kuliner, sedangkan sekarang bisa dibilang mungkin kayak 90% temanku yang satu angkatan aja semua punya bisnis kuliner. Zamannya udah beda. Jadi sekarang benar-benar rebutan banget. Nah, jadi mana yang bisa grab the market dan bikin itu loyal ya yang menurutku yang bisa survive. Oke, analisa Ricky kalau bisnis kopi keliling itu gimana tuh? Itu menarik banget. Jadi sebenarnya aku punya dua pandangan tentang hal ini. Jadi gini, kalau kita kan ngomong tadi kan setelah pandemi, dan kita setelah pandemi di 2024 ini kan kita tahu sendiri, ini bukan secara opini tapi secara realita kita ngeliat grafik ekonomi Indonesia itu benar-benar sekarang kan lagi turun, declining banget. Itu grafik. Belum lama aku ikut acara dari BCA pun mereka punya grafiknya pun memang turun. Jadi nggak bisa kita salahkan, itu udah bukan opini. Kan banyak yang ngeluh ekonomi lagi susah bla bla bla, tapi kan nggak semua. Tapi ternyata memang secara grafik memang declining banget. Lah kalau aku melihat ini secara ekonomi ini kayaknya memang tahun depan belum tentu lebih baik. Ya kan kita kan harus mikir yang the worst dulu ya. Kalau aku lihat tahun depan belum tentu lebih baik, bisa lebih parah dan mungkin sampai 2026. Dan menurut aku cara-cara tadi kayak kopi keliling itu sebenarnya salah satu opsi yang bagus. Karena kan kita bisa lebih dekat dengan audiens satu. Kedua secara pricing kan itu jauh lebih murah. Bisa menyerang lebih ke pasar middle low. Karena kalau aku lihat memang ya seperti kita sekarang semua tahu lah, memang kedepannya kan pasti market manusia di market mid tuh akan hilang, ya kan. Tinggal sisa yang atas atau yang bawah banget. Jadi makanya kalau aku lihat kalau dengan cara ini sebenarnya bagus karena bisa menjangkau pasar bawah banget kan. Dan ketika ekonomi itu susah, kalau aku meyakini bahwa pasti yang nanti masih dicari orang kan lebih ke kebutuhan primer kan. Salah satunya kan pangan. Nah, kopi ini bisa akan masuk ke primer karena itu bisa kayak sebuah antara entertainmentnya sedikit juga ada, tapi primernya juga masih ada, dan harganya untuk di pasar bawah mereka ngeluarin uang segitu tuh nggak masalah kan. Rata-rata mereka pekerja, selama dapat gaji dia bisa spend, pasti dia akan ngelakuin. Sedangkan kalau yang para pebisnis yang kita tadi pasar tengah lah atau tengah ke atas itu kalau lagi susah, misal mau anak sekolah mau apa kan dia akan menghemat banget. Tapi sedangkan di pasar bawah tuh enggak, dia akan berani spending. Customer behavior di pasar bawah tuh mereka berani spending. Makanya aku bilang sebenarnya cara ini bagus banget. Jadi aku juga nggak nyalain kayak sebelum ini kan sebenarnya ada tren juga es teh jumbo 3.000, ya kan. Ya bener. Itu awal-awal kalau orang yang nggak tahu pasti mikir ini apaan sih jual es teh 3.000-an. Tapi kalau yang mendalami sebenarnya itu cara yang bagus loh. Cara yang bagus untuk nyasar ke pasar bawah. Buktinya sekarang kalau tanya ke pasarnya mereka, kan aku juga beberapa kali coba tanya-tanya lah ke misal kayak orang-orang yang ikut sama aku, kalian jajan apa sih di sekitar apa? Selalu setiap tanyain pasti jawabnya sehari 2 hari minimal beli es teh 3.000 itu. Jadi kan tandanya itu benar-benar sesuai kan, ada marketnya. Ada marketnya, dan aku punya contoh teman juga yang jual misal tadi es teh 3.000 ya. Dia tuh bisa sebulan dapat 20 juta kayaknya, 20 juta apa 30 juta dari es teh 3.000. Kan kelihatannya nominalnya kecil, tapi kan itu air doang. Bener. Dan itu cuman naruh satu orang kan. Jadi dia tuh bisa dapat bersih dari itu cuman gara jualan kayak gitu bisa 10 juta. Tapi itu dulu sebelum
Sekarang jualan es teh 3.000 di mana-mana. Iya. Itu pun makanya yang aku bilang akan terjadi sama kopi. Sekarang kan kopi 8.000 itu yang gerobakan itu kan juga yang jualan udah banyak. Nggak kayak dulu. Dulu bisa dulu kan cuman paling 1-2 brand aja kan. Sekarang Dulu Starbucks keliling. betul. Sekarang kan dikemas. Ya, dikemas. Betul. Semua brand-brand besar juga Nah, membuat sekarang banyak gerobak-gerobak ya. Banyak dan beberapa aku ada kenalan teman aja dia bahkan punya ide kayak gitu aja langsung ditembak ke visi. Mau ditembak ke visi minta 15M. Gila lah. Tapi menurut aku itu nggak gini. Sekarang kan masalahnya opportunity itu kan open banget ya. Ketika ada satu kan barrier to entry-nya benar-benar nggak ada kan. Bisa dibilang nggak ada. Jadi kalau satu buka kelihatan rame pasti orang ke situ semua. Iya, lari. Nah, pasti ini yang terjadi di kopi ini akan sama kayak tadi teh. Ketika ini kopi 8.000 ini jalan, kopi gerobakan ini jalan, semua orang nanti berbondong-bondong ke situ. Sedangkan ya balik lagi kita demand and supply, kalau semua orang main ke situ, marketnya kan habis. Ya. Nah, kalau dari sisi Savory, kemudian Keva dan bisnis-bisnis Ricky lainnya, sempat mau nyerah nggak? Pasti kita kalau ngomong mau nyerah tuh sebenarnya yang di 2015 pertama tuh kita udah sempat merasakan itu. Karena gini aku cerita tadi kan kita kan ngomong 2015 kan sempat pindah kan. Waktu mau pindah dari mall ke yang Sisinga itu, saya tuh dipanggil sama sebelah, kayak tenan sebelah waktu di mall. Dia bilang gini, Ricky, lah kamu itu mau pindah keluar, itu kalau jalan oke lah nggak masalah. Tapi kalau nggak jalan tuh gimana, kan jadi 2 kali udah ngeluarin modal lagi, terus malah nggak jalan kan. Itu aku waktu itu awal-awal cuman bilang gini, enggak lah om, pasti jalan lah lebih baik gini. Ya tapi kan kita tahu kenyataan kan nggak kayak gitu. Waktu kita pindah pertama itu memang bagus banget. Kita waktu biasalah 2 bulan 3 bulan pertama tuh memang bagus banget yang di Sisinga. Tapi setelah itu tuh kita waktu itu decline parah mungkin turun 40%-an selama mungkin setengah tahun. Rugi nggak tuh? Kalau sampai rugi belum. Tapi decline parah. Tapi itu kita udah mikir kayak bener ya. Aku jadi kebayang-bayang sama omongannya si om sebelah ini kan. Bener juga ya, udah pindah keluar gini, nggak taunya bukannya lebih baik malah semakin parah kan, jadi semakin nambah masalah kan gitu. Tapi dari situ ya yang kita lakuin sebenarnya sama kayak sekarang, kayak kita berusaha otomatis dari segi bisnis ya kita lihat, kita nggak perlu nyalain yang lain lah, kita lihat evaluasi di dalam lah. Kita, kalau aku orang yang sebenarnya paling kritis sama diri sendiri, sama bisnis sendiri juga kritis. Itu pasti langsung aku evaluasi satu persatu. Kira-kira apa sih masalah kita, apa aja aku list semua. Masalahnya apa aja, yang bisa diperbaiki apa aja. Kira-kira solusinya apa aja. Nah, itu setelah aku mind map semua, dipetain satu persatu. Ya udah, kira-kira solusi yang kita bisa lakuin apa yang paling mungkin dilakuin jangka pendek apa ya itu kita lakuin semua. Waktu itu sampai akhirnya yang di Sisinga kita ketemu ide bahwa kita waktu itu bikin kayak satu area kecil di depan itu cuman jualan kopi tapi smoking indoor pakai AC. Waktu itu di daerah situ belum ada sama sekali. Kita mikir itu karena pikirannya gini, kita kan memang dari awal jualan kopi tapi nggak ada ruangan smoking indoor. Kita mikir Semarang tuh kalau siang panasnya bukan main. Terus kalau ada smoking indoor tuh akan datengin orang buat datang lah. Kita mikir kalau ada traffic datang, terus ada keramaian di depan, orang parkir mobil terus, nanti pasti kan akan attract yang lain kan. Dan itu organik, bukan kita manggil orang datang kan. Itu organik ketika kelihatan keramaian pasti orang kan yang lewat penasaran, ini kok ramai terus kenapa sih. Nah itu kita awalnya itu yang di Sisinga sembuhnya tuh gara-gara itulah. Karena terus tempat area kita yang smoking indoor itu jalan, customer datang dan itu loyal banget, bahkan hampir setiap hari datang, dan itu lama-kelamaan sampai mereka pun punya WA group sendiri. Bahkan aku nggak di situ. Jadi mereka sampai jadi kayak komunitas sendiri lah. Awalnya gara-gara itu, walaupun mereka spendingnya kecil kan, cuman beli kopi satu dan berjam-jam, tapi itu jadi jalan keluar kita. Kesannya rame ya. Walaupun mereka juga nggak makan. Tapi itu pokoknya setiap pagi, siang, sore, setiap ngelihat lewat jalan Sisinga, wih tempat ini rame terus. Nah gara-gara itu terus orang berdatangan datang. Awalnya kita gitu. Itu jalan keluarnya waktu itu. Karyawan ada dipecat nggak? Ada yang keluar nggak saat pandemi? Waktu pandemi
kita ada pengurangan sedikit sebenarnya. Oh, Dan dikit. ada pengurangan sedikit, tapi berjalannya waktu juga ya mungkin itu seleksi alam lah. Banyak juga yang memutuskan buat keluar sendiri. Oh, iya. Tapi kalau kayak misal Savory sampai detik ini tim opening kita yang masih bertahan tuh mungkin 80%. Kalau misalnya ada sebuah perusahaan atau F&B business di mana mereka punya problem di F&B business, Ricky bisa bantu nggak? Oh bisa. Jadi sebenarnya gini, sebenarnya kalau aku melihat kayak teman-teman lah, apalagi yang di dunia bisnis kuliner juga kan, mungkin jalanku sama jalan mereka tuh agak berbeda. Tadi jalanku tuh kebetulan karena banyak dukanya tapi kita bertahan, jadi justru malah pengetahuanku tuh adalah cara untuk sustain. Dan menurutku itu yang nggak banyak dipunya banyak orang, karena rata-rata orang sekarang kan taunya pokoknya cara ekspansi tuh. Iya. Cara ekspansi bisa besar, punya banyak cabang, tapi kalau masalah sustain apa enggak kan belum tahu. Benar. Ya kan? Dan itu yang susah kalau kita ngomong dari kita ngelihat misal kayak dari 10-20 tahun ke belakang yang ekspansi cepat dalam setahun tuh banyak bisa. Selama disuntik dana dia punya modalnya kan untuk buka bisa. Ya, selama duitnya banyak ya. Selama duitnya banyak tinggal genjot aja bisa, tapi kalau untuk sustain tuh setengah mati. Makanya dalam perjalananku pun aku ngerasa kayak ya udah aku syukuri lah. Mungkin masa ekspansiku tuh nanti gitu loh. Tapi kan minimal aku punya pengalaman tadi dalam 10 tahun gimana caranya untuk survive sampai detik ini, bahkan masih survive ngelewatin pandemi juga gitu. Kapan atau bagaimana akhirnya Ricky itu bisa istilahnya dapat semangat baru untuk turn around? Menurutku pada kenyataannya kan semua pebisnis pasti ngelewatin lah masa itu, masa dimana dia ngerasain naik, euforia naik dan pasti turun. Dan aku yakin semua orang cepat atau lambat siapapun kan pasti akan ngerasain fase di bawah ya. Iya. Pasti semua orang lewatin itu kan. Nah, ketika fase di bawah yang berusaha aku lakuin kan otomatis kita ngelihat lah apa yang masih bisa kita syukurin lah, apa yang masih kita bisa syukurin. Dan kayak balik lagi kayak tadi yang karena pengalaman di 2015 pernah susah, ya balik lagi aku evaluasi semua apa yang masih bisa dilakuin, apa yang masih bisa jadi harapan. Ya kan kebetulan juga waktu itu ketemu Coach Tom, kita ngobrol juga dibantu, aku sangat berterima kasih sekali karena menurut aku pada saat di titik terendah itu yang tersusah tuh sebenarnya kadang bukan ilmunya. Karena kalau ilmu bisnis kan sebenarnya ya kurang lebih ya gitu-gitu aja kan. Tapi yang paling susah tuh kan mental. Mental sama confidence kalau aku bilang, kepercayaan diri. Karena ketika aku lihat waktu kayak aku waktu ngerasain di bawah-bawahnya, misal di bawah-bawahnya itu yang tersusah tuh kepercayaan dirinya. Kan kita kayak ngerasa kayak oh apa kita tuh memang nggak mampu itu ya, apa kita tuh memang apa mungkin jalannya tuh bukan di sini gitu, apa mungkin memang bahkan mulai kepikir apa mungkin harus cari kerjaan lain, apa mungkin harus misal kayak balik ke desain lagi kayak apa udah pasti udah kepikiran itu semua. Tapi balik lagi lama-lama mulai nenangin diri kan, lama-lama mikir juga ya balik lagi masih banyak keluarga yang harus ditanggungan juga kan, mereka yang harus kita usahain. Terus lama-lama aku juga mikir kayak semakin jalan lah mereka aja yang barusan buka udah tutup aja udah nyerah. Aku yang udah ngelewatin sepanjang ini aja masih buktinya masih survive. Terus masa harus nyerah gitu loh. Ya kan? Lama-lama aku ngelihat kayak yang dalam perjalanan ini kan 10 tahun. Dari sini generasi waktu pertama kali mulai aja yang masih bertahan benar-benar hitungan jari gitu loh. Di 2015 yang sampai sekarang bertahan hitungan jari. Enggak usah 2015. Yang start di 2020 lah. Masih bertahan sampai sekarang juga hitungan jari. Jadi lama-lama aku mikir kayak mungkin udah jalan Tuhan lah, udah jalan Tuhan juga buat aku ngerasain ini semua. Buktinya udah sakit di ICU stadium 4 tapi nggak mati-mati gitu loh. Berarti kan ada something. Ada sesuatu. Ada something gitu loh. Ada something, nggak mungkin kalau nggak ada something kok bisa bertahan gitu. Kan banyak banget lah cara-cara kita kayak harus efisien, harus apa itu kan kita belajar semua ilmu-ilmu tadi kan kita dapetin di situ. Ya. Kalau ada orang yang mau buka bisnis F&B hari ini, kriterianya apa supaya sukses? Kalau aku lihat tuh yang terpenting adalah harusnya punya passionnya dulu. Karena tahu sendiri sekarang kan benar-benar red ocean banget. Kalau passionnya aja nggak ada itu mending nggak usah. Aku sering ngomong ke teman dan sering dikatain kayak
ah kamu tuh nggak mau teman maju karena biar nggak ada saingan gitu. Padahal enggak, aku kan ngomong yang serius apa adanya gitu loh. Sekarang aku kasih contoh, kalau orang mau masuk ke bisnis F&B, dia cuman buat sampingan. Udah tahu bisnis F&B ini susah, Ya. kan mending nggak usah masuk. Seringkali aku kalau diminta masukan sama teman, aku mau buka kayak gini, tapi aku nanti cuman suruhan orang gimana? Aku bilang, kalau saya daripada kayak gitu, mending kamu nggak usah masuk. Uangnya jangan dipakai buat bisnis, mending kamu pakai buat liburan. Daripada kamu pakai buat buka ini outlet F&B tapi udah pasti nggak berhasil karena kamu aja nggak bakal di situ, nggak bakal ngurusin, dan kamu pun nggak backgroundnya bukan di situ dan nggak niat di situ. Bener. Mending nggak usah. Aku juga nyaranin ke beberapa ya sama kayak yang aku lewatin. Kalau memang mau masuk pertama dan nggak ada background bisnis kuliner, carilah franchise yang tadi yang memang Itu salah satu cara untuk belajar salah satu cepat cara ya, shortcut ya. Menurut aku itu shortcutnya. Tapi jangan yang abal-abal. Nah, jangan yang abal. Mending berani agak mahal sedikit tapi jelas. Daripada ngambil murah-murah nggak dapat apa-apa kan buat apa? Iya. Aku selalu nyaranin gitu. Daripada kamu buang-buang uang, mending buat liburan. Nah, biasa gara-gara aku ngomong gitu terus aku dikatain Diomelin. tadi. Padahal kan bener kan? Daripada udah tahu bisnisnya pasti nggak jalan kan mending buat liburan gitu loh. Jadi kalau secara teknis misalnya hitung HPP itu basically udah Gini. gampang lah itu ya. Bukan, aku selalu bilang juga kalau ke followers juga selalu cerita sebenarnya sama. Bisnis kuliner itu kayak kita punya mobil lah. Kita punya mobil itu kan semua komponen penting. Ibarat nggak ada roda tuh mobil nggak bisa jalan. Ya. Nggak ada setir mobil nggak bisa jalan. Semua itu ada, nggak ada bensin juga nggak bisa jalan. Nah bisnis kuliner tuh kayak satu kesatuan kayak gitu. Kita ngomong tadi misal produknya bagus tapi nggak bisa marketingnya sama aja. Produknya bagus, marketingnya bagus, katakanlah stoknya pun bagus, tapi operasionalnya kacau. Karyawannya yang di depan misal waiternya seenaknya sendiri, suka ngata-ngatain customer, kalau enggak sengak kalau ngomong sama customer orangnya nggak enak. Orang juga nggak mau datang lagi kan. Jadi sebenarnya bisnis kuliner tuh sekompleks itu. Makanya aku bilang kalau nggak passion, nggak mau di situ, mending nggak usah gitu loh. Ini bisnis yang berat gitu loh. Ini Mending bisnis- apa kayak lainnya gitu. Bisnis di mana orang lain libur kita harus masuk. Betul. Orang lain tidur gitu kita harus tutup toko gitu kan. Betul. Orang lain belum makan siang kita harus buka. Wah, apalagi kalau Udah gitu masih tadi saingannya segitu banyak. habis itu saingannya banyak pula. Wah, tapi saya senang banget sih Ricky bisa datang hari ini, bisa sharing recovery ya, udah mulai recovery. Puji Tuhan. Dan yang saya suka adalah Ricky membuat transformasi ini dalam bentuk konten. Betul. Ya itu keren banget sih. Jadi dulu waktu aku awal-awal bikin TikTok sama Instagram, waktu awal-awal mulai konten lah. Waktu awal-awal mulai konten tuh kan karena kita tadi saya sama istri kan nggak tahu mau konten apa, jadi kan asal lempar tuh, biasa lah kayak semua orang lah asal lempar. Nah waktu itu kebetulan yang naik pertama itu ketika aku bikin konten, istriku tanya ke aku, kok gimana sih cara bisnis bukan salah, kok kenapa sih kok banyak bisnis kuliner yang rame tapi tutup. Nah, awalnya yang naik tuh itu, aku ingat. Awalnya yang naik gara-gara kenapa sih kok ada bisnis yang rame tapi tutup. Waktu itu aku cerita karena yang rame belum tentu cuan. Bisa jadi kayak banyak kasus di F&B itu, apalagi yang ownernya nggak terjun langsung, itu tuh di penguapannya besar banget. Penguapan dari yang barang salah masak lah, yang barang hilang lah, yang barang dicuri pegawainya lah, itu banyak banget. Kontrolnya gimana sih? Nah itulah salah satunya, makanya tadi rumus nomor 1 kan owner harus in charge. Kalau nggak owner, orang kepercayaan tuh harus in charge, dan itu masih di sistem. Paling benar adalah kan dibantu dengan sistem. Kalau sistem komputernya bagus dan terintegrasi semua, itu kan akan membantu. Balik lagi kalau nggak tim kontrolnya juga datang ke situ, juga nggak kebantu. Jadi itu memang sesuatu yang ribet banget. Nah ini yang kadang orang nggak mikir. Misalnya katakanlah gini loh, kita punya jualan nasi goreng satu jual nasi goreng, katakanlah lah modal 5.000 dijual 10.000, kita biar hitungannya gampang lah. Modal 5.000 dijual 10.000. Tapi nasi goreng itu gosong, dia harus bikin lagi. Nah kan itu dia harus jualan 2 buat nutup satu. Nah itu yang kadang orang nggak pikirnya cuman 1 hilang ya udahlah gitu. Iya. Nah hal yang kayak gitu tuh nggak pikir. Belum lagi kalau
Misal barang-barangnya dicuri sama karyawannya. Itu banyak banget penguapan di situ. Nah, biasa banyak banget memang kejadian bisnis kuliner tuh tutup gara-gara penguapan. Nah, itu yang jarang orang tahu. Orang kan taunya, wih kalau rame pasti omsetnya besar. Ya bener, hitungan salesnya besar, tapi setelah di cross check dimasukin sama penguapan tadi, bisa-bisa belum tentu dia untung. Banyak banget kejadian kayak gitu. Ya. Itu yang orang nggak mikir. Taunya kalau lihat tempat lain rame, maulah pokoknya bisnis kuliner kayaknya gampang gitu. Memang entry barrier-nya kecil, Betul. tetapi untuk maintaining-nya nggak gampang. Betul. Ya. Ricky, thank you so much hari ini. Wah, seru banget, kita banyak belajar ya teman-teman ya. Hari ini kita belajar banyak tentang how to survive, ya gimana cara membuat bisnis lebih maju, lebih sukses. Mudah-mudahan Safri bisa recover cepat dan Amin. ada plan pengembangan ke depannya. Amin, pasti. Kita juga pasti rencana buka di Jakarta lah. Asik. Sip. Thank you Ricky. Sampai Thank you, ketemu Bos. lagi teman-teman. Semoga bermanfaat. Apa komen Anda, apa pelajarannya, tulis di bawah. Dan kalau Anda mau lihat konten-kontennya Ricky, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Ya, lihat TikToknya atau Instagramnya, keren-keren. Ya, thank you Ricky. Thank you, Saya Tom Coach. MC Ifle, salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.